Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat wa tabi'in wa tabi'in muslimin rajul awliya was salihin wal ulama wal qurrah sallallahu Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an liwaniyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي حي إذا هب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا بل لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا لي إلى كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai Sayyidah Aisyah belum? An tis'i niswatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun dhatu ihtidah
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dalam 4 bait syair Kiai Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam menyebut nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara acak ya, yaitu Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah, ya terus dan seterusnya. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah dan sepakat para ulama, para muarrikhin bahwa Nabi tidak menikah dengan siapapun semasa beliau bersama Sayyidah Khadijah. Nah, ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi yang pertama setelah Khadijah wafat, Sayyidah Khadijah wafat, yaitu dengan Sayyidah Aisyah pertama. Pendapat yang kedua bukan Sayyidah Aisyah tetapi Sayyidah Saudah. Ada dua pendapat ya. Wa amma Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wa ummuha Asy-Syamwas binti Qais. Ibunya bernama Syamwas atau Syamwas binti Qais. Fa aslamat qadiman wa kana tahta bani ammillaha. Dia atau beliau Saudah binti Zam'ah ini, Zam'ah itu nama ayahnya, nama laki-laki. Saudah bapaknya namanya Zam'ah, ibunya bernama Syamus. Saudah ini masuk Islam termasuk dari generasi awal-awal Sayyidah Saudah ini. Beliau menikah dengan As-Sakron bin Amr sebelum dengan Nabi. Jadi dengan Nabi ini beliau adalah janda. Namanya Sakron bin Amr. Suami yang pertama yaitu kakak dari Suhail bin Amr yang juga masuk Islam bareng Sakron ini bersama Saudah, masuk Islam bersama. Dua-duanya antara suami yaitu Sakron bin Amr dengan Sayyidah Saudah, mereka berdua ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi ke Habasyah itu 2 kali, Ethiopia. Umat Islam pertama hijrah ke Habasyah, ke Raja Najasyi, Nasrani Kristen. Ya. Itu hijrah pertama, di mana kaum muslimin masih sedikit dan banyak mendapatkan perlakuan yang zalim dari orang-orang musyrik Mekah. Sehingga kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat yang masih sedikit ini untuk hijrah. Hijrah pertama bukan ke Madinah, Pak, itu nanti. Hijrah ke Madinah itu ketiganya hijrah itu. Jadi 2 kali ke Ethiopia dulu, ke Habasyah. Sampai di Habasyah di Ethiopia, coba berapa ke negeri Afrika ya. Mereka meninggalkan Mekah, tanah airnya dengan membawa iman dan agama. Ya. Nurut kepada kanjeng Nabi, hijrah ke Ethiopia. Di sana diterima oleh Raja Ethiopia, An-Najasyi namanya. Ya. An-Najasyi ini ada 2 pendapat para ulama. Beliau masuk Islam pada akhirnya, ada juga yang mengatakan beliau tidak Islam. Tapi memang ketika beliau menerima tamu muhajirin dari Mekah, itu dengan tangan terbuka, welcome, menerima, memberikan tempat, sarana, prasarana, perlindungan, suaka politik di Habasyah. Jadi, ta'awun, padahal dia Nasrani, membantu umat Islam saat itu. Makanya di Qatar tuh, gereja yang bangun juga negara. Negara Qatar itu mayoritas penduduknya 100% Islam. 100% muslimun. Itu Qatar. Kalau di Mesir memang mix. Suriah mix, campur. Tapi kalau Qatar 100% penduduknya itu adalah muslim. Tapi yang bangun gereja ya para ulama kita, kaum muslimin juga dibangunkan, dikasih ya tempat untuk mereka beribadah. Orang Filipina banyak yang datang. Orang Mesir ada di sana. Filipina kan Kristennya banyak. Dari Afrika juga banyak ke sana. Jadi
orang-orang Kristen ini, mereka diberikan tempat oleh pemerintah Qatar, dibangunkan gereja agar mereka bisa beribadah, agar mereka bisa melaksanakan aktivitas ibadahnya sesuai dengan keyakinan mereka. Menolong sama. Dulu ketika Nabi hijrah ke Habasyah pertama juga sama diterima. Jadi kita dengan umat manusia itu sesama manusia atau hubungan basyariah, ukhuwah basyariah atau insaniyah, harus kita renda, harus kita usahakan agar kita bisa tenang hidup rukun, saling tolong menolong sesama manusia, sesama bangsa, gitu ya. Itu adalah amanah agama kita. Karena Nabi sudah mencontohkan itu dari dulu. Nah, falamma qadima Makkah mata zaujuha. Ketika hijrah kedua dari Habasyah pulang-pulang, suaminya Sayyidah Saudah yang bernama As-Sakran bin Amr meninggal dunia. Nah, kemudian menjadi janda. Wakila innahu mata bil Habasyah. Ada juga yang berpendapat bahwa suami daripada Saudah yang bernama As-Sakran bin Amr ini meninggalnya di Habasyah. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan sekembalinya dari Habasyah, bermukim di Mekah, kemudian meninggal. Wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ba'da mauti Khadijah qabla ayyaqida ala Aisyah. Kemudian Nabi memperistri Sayyidah Saudah setelah jadi janda, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, sebelum Nabi melakukan akad nikah dengan Sayyidah Aisyah. Jadi Saudah dulu. Ini pendapat siapa? Pendapatnya seorang tabi'in, yaitu Qatadah, Abu Ubaidah. Dua tabi'in ini mengatakan bahwa Sayyidah Saudah dinikah oleh Nabi sebelum Sayyidah Aisyah. Ada pendapat lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah dulu sebelum Saudah. Nah, wa yujma'u bainal qaulaini, kalau kita kumpulkan dua pendapat yang berbeda ini, bi annahu sallallahu alaihi wasallam aqada ala Aisyah qabla Saudah, bahwa Nabi melakukan akad nikah dengan Sayyidah Aisyah sebelum Saudah, tetapi Kanjeng Nabi mendukhul, hidup bersama dulu dengan Sayyidah Saudah. Karena Sayyidah Aisyah itu nanti di Kembulnya Pak, harusnya itu rame-ramenya, walimahannya itu nanti di Madinah. Jadi akadnya dulu selesai dengan Aisyah, tapi belum rame-rame. Rame-rame nanti umur 9 tahun ketika di Madinah. Karena waktu dinikah oleh Nabi, Sayyidah Aisyah usianya 6 tahun. 6 tahun, 9 tahun baru di rame-rame di Kembul. Jadi pendapat yang mengatakan Aisyah dulu, iya akadnya aja, tapi perayaannya belum. Jadi, tapi kalau sudah Saudah, Kanjeng Nabi langsung mengumpul ininya. Itu ya. Walamma kaburat Saudah arada talaqaha fasa'alat su'alai fa'alat wa ja'alat yaumaha li Aisyah famsakaha. Gini. Jadi ketika usia Sayyidah Saudah menua, ya, dan tidak bisa melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa berkhidmah dengan Nabi secara maksimal, akhirnya beliau minta cerai. Tapi Nabi tidak. Terus akhirnya sudahlah kalau begitu, bagian nginep di rumah saya, giliran di rumah saya, panjenengan saya kasihkan ke Aisyah, kayak gitu. Jadi Sayyidah Saudah tidak lagi digilir, karena beliau menyerahkannya kepada bagian dia, kepada Aisyah. Dah, ya Rasulullah, aku tidak bisa berkhidmah maksimal. Makanya aku serahkan bagian giliranku jika engkau mau ke Sayyidah Aisyah. Kayak gitu. Nah itu. Akhirnya kalau giliran Saudah, Kanjeng Nabi ke Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Meninggal Sayyidah Saudah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah di Madinah.
Warawal Bukhari fi tarikhihi bi isnadin sahihin. Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, Imam Bukhari itu ngarang kitab yang lain selain daripada Jami'us Sahih atau Sahih Bukhari, ada namanya kitab tarikh karangan Imam Bukhari. Kemudian kitab di antara Jami'us Sahih atau Sahih Bukhari, kemudian tarikh, apalagi lah, masih banyak itu, lupa. Karangan Imam Bukhari. Adabul Mufrad. Nah, kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Tarikh Imam Bukhari juga mengarang kitab namanya Tarikh, dan kitab Jami'us Sahih atau terkenal dengan Sahih Bukhari. Dan dalam kitab Tarikh Imam Bukhari dijelaskan ada sebuah riwayat sanadnya ini sahih sampai kepada Sa'id bin Abi Hilal bahwa Sayyidah Saudah matat fi khilafati Umar, wafat pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Wajazama Az-Zahabi fi Tarikh al-Kabir, sementara Imam Az-Zahabi menguatkannya dalam kitab Tarikhul Kabir karangan beliau Imam Az-Zahabi bahwa Sayyidah Saudah matat fi akhiri khilafati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa memang Sayyidah Saudah itu wafat di akhir pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ammal mu'minina Aisyah, tadi adalah Saudah. Gini, saya jelaskan ada sampingnya kitab yang lain. Saudah binti Zam'ah memang tadi sudah saya terangkan dulu menikah dengan As-Sakram bin Amr. Kemudian setelah wafat dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah 3 tahun. Jadi Kanjeng Nabi menjadi duda itu 3 tahun setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Tidak langsung nikah. Padahal yang mau banyak. Ya. Tapi Nabi nggak menikah selama 3 tahun menduda. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat kontras dengan beberapa pendapat orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi itu hiperseks. Jelas itu. Nabi istrinya banyak, kawin maning, nikah maning. Hiperseks nabinya umat Islam itu. Dari sini saja sudah jelas. Kalau Nabi memang hiperseks, sudah. Ta'addudiz zaujat, Nabi istrinya banyak itu, semua ada hikmah. Semua dibalik istri-istri Nabi dan banyaknya itu mengandung hikmah yang banyak. Bahkan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu ada. Kayak Nabi disuruh menikahi Zainab binti Khuzaimah. Itu juga langsung perintah tuh Al-Qur'an yang turun. Kanjeng Nabi itu diatur oleh Allah, nikah lagi. Bukan hiperseks sementara orang yang kafir mengatakan itu. Ya buktinya dengan Sayyidah Khadijah, itu 3 tahun Nabi menduda, baru menikah dengan Sayyidah Saudah. Kuat 3 tahun, memang tidak itu targetnya, tidak seks. Mungkin orang zaman sekarang aja nih, istri baru meninggal berapa hari ya sudah, nikah lagi, karena gak ada iddahnya. Ya, berbeda dengan istri yang ditinggal suami, mesti nunggu dulu kan, ada iddah. Kalau laki-laki gak ada iddah, malam hari ini meninggal istri kita, besok nikah lagi tidak masalah. Suami gitu. Nah Nabi 3 tahun coba nggak nikah. Kalau perempuan kan nunggu dulu 3 bulan 10 hari 40 hari. 3 bulan 10 hari. Ya nunggu lama. Selesai iddah baru boleh nikah lagi. Laki-laki kan nggak ada iddah. Malam ini istri kita wafat, besok kita bisa nikah lagi. Tapi Kanjeng Nabi 3 tahun itu nggak menduda, nggak nikah. Baru menikah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. 3 tahun itu. Nabi menikahi Sayyidah Saudah ini pada bulan Ramadan, ya tahun 10 dari kenabian. Meninggal pada usia sebentar ya. Meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tahun 55 Hijriah. Dah. Itu Saudah.
Wa ammal mu'minina Aisyah radhiyallahu anha wa ummuha Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdus Syams dari min Bani Malik bin Kinanah. Sayyidah Aisyah kita sudah pernah menjelaskan saya. Aisyah itu putrinya Abu Bakar dari ibu bernama Ummu Ruman, ya. Punya kakak namanya Abdurrahman, ya. Sementara yang lainnya punya kakak bernama siapa? Abdullah dari istri yang lain, dari istri Abu Bakar. Istrinya bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Gini. Ada sebuah hadis yang Bapak harus teliti ya, harus apa nih? Memegang apa namanya kisah ini. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya kakak satu bapak beda ibu. Yaitu di antaranya Asma binti Abi Bakar punya kakak namanya Abdullah, oke? Sayyidah Aisyah punya kakak namanya Abdurrahman. Sayyidah Asma ini kakaknya Sayyidah Aisyah. Ibunya bernama Qutailah binti Abdul Uzza yang sampai wafat dia musyrikah, tidak beriman. Istrinya Abu Bakar yang pertama, namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Kalau ibunya Aisyah, Sayyidah Aisyah itu muslimah, masuk Islam, namanya Ummu Ruman. Oke. Dalil, salah satu dalil ngalap barokah, tabarrukan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya jubah. Jubah namanya Toyalisah Kisrawaniyah. Jubah yang biasa dipakai para kaisar dan bangsawan Persia. Nih, supaya kita nih zaman sekarang orang yang krisis tentang akidah, keyakinan, banyak orang yang sudah meninggalkan tabarukan, ngalap barokah nggak ada. No. Ini krisis namanya. Umat Islam kok tidak kuat memegang keyakinan. Yang namanya tabarukan, ngalap barokah itu sudah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku dalam berbagai hal. Nah ini termasuk ini nih. Kita akan bacakan hadisnya. Ini hadisnya sahih Imam Muslim. Makanya orang yang anti ngalap barokah, anti tabarukan, supaya nengok kitabnya di Sahih Muslim. Yaitu dari Abdullah Maula Asma binti Abi Bakar. Anna Asma kharajat jubbatan toyalisah kisrawaniyatan laha labinatun dibaj. Ini ila akhiri al hadis. Dari Abdullah Maula Asma, ada namanya Abdullah Maula, budak merdekanya Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma binti Abi Bakar punya budak yang dimerdekakan namanya Abdullah. Dia punya Sayyidah Asma pernah mengeluarkan jubah Toyalisah Kisrawaniyah namanya. Itu jubah yang biasa dipakai oleh bangsawan Persia, yang kerah lehernya dari sutra dan ujung lengan bajunya pun dari sutra. Asma berkata, radhiyallahu anha, ini adalah jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya dirawat oleh Aisyah adik saya. Setelah Aisyah tiada, maka aku yang merawatnya. Jubah ini adalah jubah yang sering dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami membasuhnya, mencelupkan jubah ini, mengambil airnya untuk mengobati penyakit-penyakit kami di zaman itu. Coba Pak, jubah Nabi oleh Sayyidah Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, itu kalau ada orang yang sakit di antara sahabat atau sahabiah, itu jubah Nabi, jubah Toyalisah itu direndam, dicelup, kemudian airnya, bekas celuban itu dibuat untuk menyembuhkan media, wasilah, perantara, menyembuhkan penyakit para sahabat. Itu artinya namanya ngalap barokah. Barokahnya jubahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kok kenapa Sayyidah Asma tidak berdoa saja kepada Allah? Kalau ada sahabat datang minta doa, kenapa enggak suruh minta doa kepada Allah? Atau beliau sendiri doa kepada Allah? Seorang sahabiah, doanya manjur, doanya makbul, putri Sayyidah Aisyah. Kenapa tidak melakukan itu? Malah kalau ada orang datang penyakit, ambil jubah Nabi, dicelup-celupkan di ember, diperas, diambil airnya, diciprat-cipratkan, diminumkan, sembuh. Itu namanya ngalap barokah. Jubah yang dimiliki oleh Rasulullah, jubahnya orang soleh. Makanya di pesantren-pesantren masih memegang ini keyakinan ngalap barokah atau adanya barokah, ngambil barokah. Salaman dengan kiai, baju dari kiai, bekas makan kiai, semua yang nempel kepada ulama, kain Nabi itu barokah. Nempel kepada orang soleh, orang yang dikasihi Allah, walinya Allah. Kalau di pondok saat pondok rebutan Pak, bekas air minumnya kiai itu rebutan. Saya diajarkan orang tua ngalap barokah dari kecil. Di rumah saya itu setiap tahun ada haul. Itu biasanya ngundang semaan Quran dulu. Dulu adik saya belum pada hafal Quran. Sekarang adik saya itu Kiai Abu Bakar dari Gedongan, punya pesantren hafal. Beliau setiap tahun datang ke rumah saya dan semaan Quran pagi sampai sore, nanti malamnya ada pengajian gitu ya. Itu bapak kalau makan di kamar di rumah, bekas cuci tangannya, piringnya atau minumnya apa saja di situ bekasnya, bapak saya dirawatin Mbak oleh bapak saya. Anak-anaknya suruh ngumpul. Ayo ini bekasnya kiai. Kayak gitu Pak. Di samping minta doa ke kiainya betul gitu kan. Salaman, tak bekas-bekas makanannya yang nempel itu dia ambilin, diumpetin sama bapak, dikasihkan ke anak-anak. Barokahnya kiai, barokahnya orang hafal Quran, barokahnya orang soleh. Kita masih kecil tuh, nggak ngerti, nggak paham. Bekas-bekas, tapi gitu, diminum bekasnya, subhanallah. Dan sekarang setiap saya belajar ke pesantren ngaji dan baca-baca kitab, akhirnya baru ketemu Masya Allah. Itulah keyakinan para sahabat. Ngambil barokahnya orang soleh. Kanjeng Nabi gunting rambut tahallul ketika haji wada. Itu rambutnya jadi rebutan. Rambut. Sahabat berebut. Jangan sampai ada yang jatuh di tanah rambut Nabi. Wah, rebutan. Khalid ngambil satu yang gede. Ditaruh di kepala pasukan di topi bajanya. Khalid bin Walid, rambutnya merah kanjeng Nabi. Dipasang, dirawatin di topi bajanya. Dan ketika perang menang terus. Dan itu yang dikatakan Khalid sendiri. Khalid bin Walid ngomong sendiri. Semenjak aku bawa rambut ini, Allah selalu memberikan kemenangan dalam setiap peperangan. Ngambil barokah rambut. Air wudhu, bekas wudhu Nabi, rebutan Pak untuk dilar-lar. Bekas air wudhu Nabi, jadi rebutan sahabat. Wah, dorong-dorongan. Ada sahabat yang datang terlambat, kajian Nabi selesai. Itu bekas di tangan sahabat. Ini tadi dapat ya, iya. Dia ambilin lagi. Saking pengen ngalap barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ngalap barokah. Coba orang sekarang dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Syirik apanya? Itu ajaran sahabat. Al-Quran nih mencontohkan. Ketika Nabi Yusuf memerintahkan kakak-kakaknya pulang ke rumah orang tuanya, kakaknya. Ya. Dan diantara yang paling disayangkan Yusuf dengan Benyamin. Ya. Siapa namanya? Namanya bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Dan punya anak banyak tuh, yang dua paling disayang Yusuf dengan adik terakhir Benyamin, namanya Bunyamin. Bukan Benyamin S, bukan Benyamin. Nah, ketika pulang itu terakhir, bapaknya kan sampai matanya bengkak buta itu, nangisin terus. Di Quran ceritanya, di Quran. Nih, kasih bajuku, gamis. Tempelkan di mata bapak kalian. Wah, kan nggak tahu tuh. Karena sudah jadi raja Mesir kan, Nabi Yusuf jadi raja Mesir. Bawa, ditaruh, sembuh, suruh tempelkan Quran itu. Yang bicara itu Quran, Allah yang mengajarkan kepada kita. Itu kalau kita renungi, ngapain gitu ya? Kok harus dengan wasilah media baju, gamis Nabi Yusuf ditempelkan, akhirnya matanya
terbuka kembali, wah sehat lagi. Kenapa sih Nabi Yusuf nggak doa saja kepada Allah? Nabi Yakub kenapa tidak doa kepada Allah? Tidak harus dengan ini, dengan apa? Gamis. Tapi kenapa pakai gamis? Itu mengajarkan kepada kita tabarukan gamisnya Nabi Yusuf. Gamisnya orang soleh itu membawa barokah. Itu baru yang nempel-nempel saja. Belum yang didoain. Itu yang nempel itu. Dipegang. Nah, bawa. Wah gitu. Kalau mau perang, mau apa? Bawa. Itu barokah. Sekarang orang terkikis dengan itu. Semua dapatnya syirik. Itu akidahnya sahabat itu. Tabarukan alam barokah. Sudah dicontohkan zaman Nabi. Itu adalah akidahnya para sahabat. Lalu kalau dia mengatakan kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada sahabat, itu sahabat yang melakukan tabarukan. Terus mau kembali kemana? Itu sahabat semua yang melakukan itu. Makanya saya kalau ada orang malah berkata, keterlaluan, mengkultuskan. Bukan mengkultuskan. Kita tidak pernah menganggap kiai, syekh, nabi sebagai Tuhan. Tidak ada itu. Jangan suudzon. Mereka tidak bisa memberi apa-apa. Jelas. Kita hanya mengambil barokah yang Allah berikan kepada dia karena dia orang soleh. Itu. Dan itu ajaran Islam. Wa qauluha mengenai hadis sahih di atas. Hadisnya tentang Asma yang mencelupkan gamis itu untuk menyembuhkan orang sakit. Mengenai hadis sahih di atas, Al-Hafidz Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala dawuh. Wa qauluha fanahnu nughassiluha lil marda nastashfi biha lima fi dzalika min barakati ma labisahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au lamasahu wa qad jarat 'adatus salaf wal khalaf bitabarruki bidzalika minhu sallallahu alaihi wasallam wa wujudu dzalika wa bulughul amal bin syifa'in wa ghairihi. Al-Qadhi Iyad mengomentari perkataan Sayyidah Asma. Asma pernah mengatakan begini kan hadis di atas, fanahnu, kami. Tadi udah kebiasaan itu, bukan saya. Sayyidah Asma mengatakan bukan saya, tapi kami. Berarti sudah masyhur tentang alat berkah ini sudah masyhur. Fanahnu nughassiluha lil marbo nastashfi biha. Kami membasuh jubah ini, mengambil air bekas basuhannya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Karena hal tersebut mengandung keberkahan dari apa-apa yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang dipegang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan mengambil berkah sudah dilakukan sejak zaman salaf. Kata ada Qadhi Iyad rahimahullah. Ini kebiasaan ngalap berkah sudah dilakukan sejak zaman salaf kita maupun khalaf zaman kiwari sekarang untuk mencapai hajat seperti penyembuhan dan lain sebagainya. Itu yang mengatakan itu Al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar mazhab Maliki, bukan Syafi'i ya. Itu mazhab Maliki. Al-Qadhi Iyad. Kalimat nahnu biasanya dimaknai dengan kami untuk menunjukkan arti lebih dari satu. Walaupun ada maksud lain jika dipakai oleh mutakallim yang mufrad dengan maksud mewakilkan yang lain. Ini menunjukkan bahwa ngalap barokah memang sudah berlaku sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik saat Nabi masih hidup di tengah para sahabat maupun setelah beliau wafat. Yang jelas tabarrukan atau ngalap barokah adalah bentuk amalan yang sahih, yang sharih dan bagian dari keyakinan para sahabat dan salafus saleh kita. Imam Nawawi berkomentar dengan hadisnya Sayyidah Asma di atas sebagai berikut. Wa fi hadzal hadis dalilun ala istihbabit tabarruki bi athari sholihin wa thiyabihim. Coba ada tambahannya tuh thiyabihim. Dalam hadis di atas kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab Imam Nawawi yaitu Syarah Muslim 6 jilid kitabnya. Imam Nawawi Suriah Dimashq itu salah satu karangan kitab namanya Syarah Al-Minhaj, Syarah Muslim namanya Minhaj.
Syarah Muslim 6 jilid. Jadi beliau juga di samping ahli fikih, fuqaha dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga memang ahli hadis. Beliau punya kitab mensyarahi kitab Sahih Muslim 6 jilid. Imam Nawawi, saya punya kitabnya. Nah, Imam Nawawi berkomentar begini. Wa fi hadzal hadits dalilun ala istihbabit tabarruki bi atharis salihina wa thiyabihim. Dalam hadis di atas menjadi dalil disunnahkannya, istihbab, dianjurkan. Jadi bukan diperbolehkan, Pak. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan istihbab, ala istihbabit tabarruki, dianjurkannya untuk ngambil barokah. Dianjurkan, bukan diperbolehkan saja. Ini Imam Nawawi yang berkomentar loh. Dalam syarah Sahih Muslim. Ala istihbabit tabarruki bi atharis salihina wa thiyabihim, mengambil barokah dengan peninggalan atau bekas orang-orang soleh dan pakaian mereka. Itu Imam Nawawi, bukan orang-orang ecek-ecek. Dia ulama besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi Dimashq? Ya, bukan hanya mazhab Syafi'i yang memang beliau Syafi'i yang mengambil hikmah dari kitab-kitab beliau, tapi juga ulama-ulama lintas mazhab banyak mensyarahi kitab-kitab Imam Nawawi. Dah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, ya. Nanti kita akan lanjut dengan Sayyidah Hafsah, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Harith dan seterusnya pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan ketiga. Jadi kita sudahi pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.